Halo, welcome to Omse Indo Turk. Wah, hari ini bakal 2 kali upload nih teman-teman. Karena aku pengen ngasih informasi yang paling up to date nih buat teman-teman semuanya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah stay tune terus di Omse Indo Turk. Nah, karena ini udah 2 kali nih, aku upload satu hari 2 kali. Jadi karena ini penting banget ya teman-teman. Jadi tadi ada immigration talk, yaitu tanya jawab tentang visa dan izin tinggal teman-teman. Nah, tadi pukul 16 sampai 16.30 gitu ada live streamingnya nih teman-teman, ada live di Instagramnya. Jadi aku mau kasih enggak beberapa sih, sekilas dari apa sih yang mereka bicarakan tadi gitu. Semoga itu juga bermanfaat untuk para pejuang WNA ya teman-teman sekalian. Nah, maaf banget nih teman-teman karena aku baru join sekitar jam 16.15. Tadi agak sedikit terlambat 15 menit. Jadi agak kepotong setengah bagian. Ya, semoga kepotong setengah bagian itu juga bisa bermanfaat buat kalian ya. Stay tune terus di Amsa Indo Turk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Paling cepat 3 bulan sebelum izin tinggalnya expire. Itu diajukan. Paling lambat kapan? Paling lambat 30 hari sebelum izin tinggalnya habis. Jadi sahabat Mido juga pemegang izin tinggal harus memperhatikan betul-betul kapan izin tinggal saya habis. Jadi sudah mulai buat perencanaan. Paling cepat 3 bulan sebelum izin tinggalnya habis, paling lama 30 hari, paling akhir batasnya 30 hari sebelum izin tinggalnya habis. Seperti itu sahabat Mido. Untuk Mas Wacid nih, ada dari Farah Rose. Apakah pengajuan visa bisnis saat ini benar-benar belum bisa? Boleh dijelaskan, Mas Wacid? Iya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Farah. Iya, dengan terbitnya Permenkumham 27 tahun 2021 ini, pengajuan visa untuk bisnis ini masih dihentikan dulu untuk sementara. Masih diberhentikan untuk sementara ya, Mas? Ya. Lalu ada pertanyaan kembali nih dari Christiana Angela yang dia bertanya tentang kalau misalnya kasus COVID ini terus naik di Indonesia dan PPKM sudah dicabut tapi dalam waktu dekat, apakah visa on arrival itu boleh dibuka atau masih harus menunggu sampai kasus COVID di Indonesia itu mulai turun kembali seperti itu? Mas, boleh dibantu dijawab? Ya. Untuk masalah visa on arrival ini memang sudah dihentikan sejak tahun lalu ya. Kira-kira sejak bulan April ini seluruh BVK dan visa on arrival ini dihentikan sementara pelaksanaannya untuk seluruh warga negara asing. Untuk pertanyaan tadi, tentu kita harus menunggu hasil evaluasi dan monitoring dari pemerintah mengenai visa on arrival ini. Ya. Apakah dianggap visa on arrival ini telah dapat diimplementasikan atau tidak? Kenapa? Karena pengajuan visa on arrival ini dilaksanakan dengan tanpa penjamin. Sehingga apabila orang asing ini berada di Indonesia dan nantinya terdampak COVID, ini akan menjadi memberatkan pemerintah mengenai siapa penjaminnya, siapa yang akan menanggung biayanya, dan lain-lain. Begitu, Mbak. Baik, jadi semua masih menunggu arahan dari pemerintah ya, Mas, untuk visa on arrival, kapan dibukanya. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Ramesh 11 Fani. Pak, saya punya kitas, saya ada di India, bisa masuk tidak ya ke Indonesia dari India? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Wacid tentang gimana, kurang jelas, Mbak? Pemegang kitas dari India. Jadi dia sudah punya kitas, dia mau masuk langsung ke Indonesia dari India. Itu sudah bisa belum ya sekarang? Pemegang kitas dari India. Jadi dia sudah punya itasnya ya? Iya, dia sudah punya itasnya, tapi dia masuk ke Indonesia dari India, iya.
Oke, dapat saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan Permenkumham 27 tahun 2021, pemerintah Indonesia tidak melakukan pelarangan terhadap warga negara dari negara manapun secara khusus. Ya, pelarangan ini berlaku secara global atau secara general terhadap seluruh warga negara asing. Ya, jadi untuk yang mempunyai kitas di India sudah bisa masuk ya Mas ya, di Indonesia asal dia mempunyai kitas. Ya, dia harus punya kitas ya, bukan visa tinggal terbatas, namun izin tinggal terbatas. Dan jangan lupa juga harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan selama masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Wacid. Berikutnya ada pertanyaan untuk Mas Tofel dari Hertiana Febianti. Mohon dijawab untuk pemegang visa 211 kode DN dan LN, apakah bisa melakukan konversi ke ITAS? Silakan dijawab Mas Tofel. Kembali lagi mengajukan kalau di kita secara peraturan itu bahasanya alih status dari mungkin yang dimaksud apakah bisa mengajukan alih status dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. Nah, kalau bicara secara umum dari visa kunjungan, ketika dia mendapatkan visa kunjungan maka dia otomatis mendapatkan izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan subjeknya bisa dialih statuskan. Ini kita bicara secara umum. Tapi itu melihat lagi, kembali lagi persyaratannya seperti apa. Yang pertama harus dipastikan juga penjamin pada saat mengajukan visa kunjungan itu harus sama mengajukan alih status ke ITAS. Karena apa? Karena kan sering pertanyaan. Kenapa kok harus sama? Karena yang bertanggung jawab, misalnya dia pertama mengajukan visa kunjungan adalah A. Nah, yang bertanggung jawab untuk keberadaan orang asing ini adalah A. Jadi kalaupun dia mau mengajukan alih status, harus di bawah tanggung jawab A, pihak A. Nah, itu harus dipastikan. Kalau secara umum, dan mengatakan bahwa di peraturan nomor 43 tahun 2000, izin tinggal kunjungan bisa dialih status. Tapi ini secara umum. Kembali lagi melihat persyaratan dan sebagainya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mas Tofel karena waktu juga sudah hampir habis. Dari Nazurah Syeribi 89, kalau ITAS-nya sudah expired itu bagaimana ya? Apakah masih bisa diperpanjang atau harus mengulang lagi dari awal? Silakan kepada Mas Tofel. Kalau ITAS-nya sudah expired, ya tentu tergantung ini posisinya di mana. Apakah orang asing itu berada di Indonesia atau berada di luar negeri? Kalau dia berada di Indonesia, ITAS-nya sudah expired, ya tentu harus. Kalau sudah expired kan berarti ada konversi, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah pengertian bahasa expired itu kan berarti sudah habis. Berarti kan dia sudah harus meninggalkan saya. Ya, gitu. Nah, kalau dia berada di luar negeri, lalu gimana? Izin tinggalnya habis. Kalau izin tinggalnya habis, berada di luar negeri, ya tentu harus mengajukan dari awal. Harus mengajukan lagi permohonan visa di tempat Pak Wahid. Nah, tadi juga saya mau tambahan. Tadi juga terkait dengan perpanjangan izin tinggal bagi orang asing yang berada di luar negeri. Tadi saya kan sudah menyampaikan persyaratannya, yaitu melampirkan cap keberangkatan terakhir pada saat meninggalkan wilayah Indonesia. Lalu juga melampirkan surat permohonan. Nah, dalam surat permohonan itu juga dilampirkan alasan skip biometrik, disebutkan bahwa saya mengajukan permohonan skip biometrik karena saya berada di luar negeri. Lalu ada lagi juga dilampirkan tiketnya pada saat terakhir melakukan keberangkatan ke Indonesia, meninggalkan wilayah Indonesia. Lalu setelah melakukan perpanjangan, nanti pada saat di Indonesia, ketika dia sudah tiba di Indonesia, dalam waktu paling lambat 30 hari dia harus langsung melapor ke kantor imigrasi supaya di paspornya juga nanti akan diterapkan di tinggalnya, seperti itu.
Iya, terima kasih ini jawabannya Mas Novel, sangat membantu banget pasti sahabat-sahabat Mido yang masih bingung di luar sana. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Wacit mengenai visa dari Fajar 4NI. Apakah setelah visa 211A yang sudah terbit bisa masuk ke wilayah Indonesia selama PPKM? Jadi visanya terbit dalam masa belakangan ini nih Mas. Nah dia tuh nanya bisa nggak ya dia masuk saat PPKM ini atau beneran harus nunggu sampai PPKM-nya selesai terlebih dahulu baru dia bisa masuk kembali? Ya, untuk Mas Fajar, tentu ini nanti harus menunggu masa pembatasan orang asing ini selesai. Ya, namun jangan khawatir untuk Sobat Mido, visa ini berlaku selama 90 hari. 90 hari ini 3 bulan. Jadi masih banyak waktu. Ya, mudah-mudahan sebelum 3 bulan ini pemerintah dapat melakukan pembukaan kembali ya, masuknya orang asing ke Indonesia. Sehingga visa yang telah didapatkan oleh orang asing tersebut dapat digunakan untuk masuk ke Indonesia. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Wacit. Semoga membantu untuk sahabat-sahabat Mido di sana yang masih bingung ya. Nah, dikarenakan waktu yang memang singkat ini hanya 30 menit, nggak terasa juga acaranya untuk Imi Talk hari ini sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber kita, Mas Wacit dan Mas Tofal yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mido di luar sana. Terima kasih banyak Mas. Dan Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ajeng. Terima kasih ya, Pak Ajeng. Dan untuk sahabat-sahabat Mido yang pertanyaannya belum dijawab, itu tenang aja, sahabat Mido bisa langsung menulis pertanyaan mengenai visa, izin tinggal, atau hal-hal keimigrasian lainnya pada layanan live chat Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di website. Bisa diadukan aja di hari biasa, Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nanti pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan-rekan kami di imigrasi. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi adalah live Instagram singkat dari Immigration Talk ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang dihimbau dari imigrasi juga bisa membuat sedikit jadi masukan buat kalian. Apa sih yang harus kita lakukan nih, baik izin tinggal maupun visa atau bagaimanapun. Itu semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Maaf banget ya karena hanya sepenggal aja 15 menit aku ikut, tapi semoga itu bermanfaat banget buat kalian. Dan lagi-lagi saya mengingatkan, jaga kesehatan selalu, dukung program Indonesia, dan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.